Ni hao, church. Happy Sunday and welcome to the house. Happy early Chinese New Year too buat yang merayakan. Senang banget nih bisa ketemu Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Hari ini tuh aku ngerasa kayaknya ada yang beda dari muka-muka kalian semua tuh. Kayaknya tuh ada satu excitement yang udah 21 hari terpendam. Hari ini tuh kayaknya akan dikeluarkan gitu, akan dibebaskan. Kayaknya aku tuh ngelihat di sini tuh ada aura-aura nggak sabar minum kopi. Yang di sini tuh udah nggak sabar nih makan gorengan. Mungkin di belakang sana udah ada yang nggak sabar makan babi lagi. Yeay, selamat ya kalian udah berpartisipasi dalam 21 hari berpuasa dan berdoa dengan IFGF gitu. Kalian keren banget. Kami juga mau menyambut buat jemaat IFGF yang baru pertama kali datang. We love having you here. Welcome to the house. Dan mungkin setelah ibadah boleh banget stay, boleh banget ngobrol-ngobrol dulu di Connect Lounge bareng-bareng sama kita semua. Nah, terus hari ini selain hari terakhir puasa, ini juga merupakan minggu terakhir di bulan Januari 2025 dengan tema kita I Dedicate. Jadi boleh banget dong Bapak Ibu Saudara yang kayaknya nih udah ready banget buat mendedikasikan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih heart sign di pipi dong. Yeah. Langsung 10 tahun lebih muda. Pastor Sandy langsung kayak ABG lagi. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini seperti biasa, kita akan membaca weekly verse kita. Boleh Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saya akan bantu pimpin dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih telah membawa kami semua pagi ini beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami pagi ini Tuhan. Biar kiranya Kau yang pimpin, Kau yang hadir di ibadah kami pagi hari ini. Biar kiranya kami boleh memberikan yang terbaik dari hati kami, dari pikiran kami. Kami boleh mendedikasikan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami siap Tuhan, kami ready untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Thank you for everything. In the name of Jesus we pray. Amen. Yeah, happy Sunday church. Yang siap untuk praise and worship God, raise your hand. Yeah, okay, put your hand together church, come on. Kita punya Tuhan yang ajaib, nothing is impossible for Him, amen. Woo. Here we go.
kami ini hanyalah bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Shape us, mold us Tuhan. Supaya kami bisa Tuhan menjadi Tuhan sesuai seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Mau Tuhan Kau bentuk Tuhan. Inilah kami. Kuatkan jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu Bapa. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-bejana tersungkur. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami Tuhan, bejana-Mu Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dalam bejana-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Kami tersungkur bersujud di kaki-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Never leave us God. Never leave us God. Kau sungguh precious to me Lord. Lord. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harap
jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, dirimu seumur hidupku. Masuk dalam Mau Tuhan masuk dalam rencana Bapa. pikiran kami Tuhan, kehendak kami Tuhan. Kami mau serahkan semua Tuhan padamu Bapa. It's no longer me, it's you God. Thank you Jesus. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, Memuliakanmu Tuhan. untuk memuliakanmu, Yes Lord. untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu Tuhan. Itulah goal Tuhan, tujuan hidup kami Bapa. Di saat mata kami gak bisa melihat ke depan Tuhan, kami tetap memegang janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena janji-Mu iya dan amin Bapa. Berikan kami hati yang setia Tuhan, yang sabar Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya Rencana-Mu yang terbaik Tuhan. rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap Memandang padamu Yesus. memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Namun hatiku tetap Memandang memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap semua rencanamu
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Saya percaya Engkau Tuhan yang memberkati, memulihkan, berikan kesembuhan. Oh, sebentar, sama-sama yuk kita berdoa buat semua doa-doa yang dimasukkan. Dan mari saya ajak jemaat untuk sama-sama angkat tangan, kita berdoa untuk proses MRI salah satu jemaat agar lancar, hasilnya baik. Berdoa in Jesus name, biar pertolongan Tuhan ada di situ dan hasilnya boleh baik dalam nama Yesus. Berdoa untuk kesembuhan untuk jemaat yang sedang sakit saat ini di dalam nama Yesus. Divine healing for each and every one of us in Jesus name. Jesus name. Mulai dari anak-anak sampai mereka yang mungkin sudah lanjut usia, kami berdoa di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan, kesembuhan untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk perjalanan jemaat yang bepergian, mereka yang pulang untuk reunion dinner, kemanapun mereka pergi, kami berdoa biar sungguh pertolongan Tuhan, juga penjagaan Tuhan ada di sana, di dalam nama Yesus. Saya berdoa saat ini untuk Pastor Panes dan Civanes yang sedang ada di Singaraja, biar pelayanan mereka di sana diberkati, jemaat di Singaraja diberkati, dan Pastor Hari bersama semua pastoral di sana dan jemaat di sana boleh mendapatkan berkat dari apa yang dilakukan Pastor Panes dan Civanes. Thank you Lord Jesus, Tuhan yang tolong di sana. Saya berdoa untuk mereka yang sedang mencari tempat tinggal dan sedang mencari pekerjaan. Untuk teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah, mereka boleh menemukannya, ketemu dengan tempat yang baik, orang yang baik, ketemu dengan komunitas yang baik. Biar Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya juga bersyukur Tuhan untuk kelulusan selesainya tugas akhir dari jemaat kami. Dan kami bersyukur, kami tahu ada pertolongan Allah di situ. Kami tahu ada anugerah Tuhan di sana. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Nah, sebentar kami mau duduk diam, mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan biar jadikan kami semua seorang murid yang baik, supaya kami bisa menangkap segala sesuatunya dengan baik. Dan
kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Thank you Lord Jesus, in Jesus name we pray. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Thank you worship team. Sebelum saya serahkan kepada yang hari ini akan bicara, ada 3 pengumuman yang saya mau sampaikan. Mungkin saya mau ulangi saja karena yang pertama tadi sudah ada semua di Cutting Edge News. Yang pertama adalah masterclass Dignified. Dia buat Bapak Ibu Saudara yang single. Single artinya mereka yang belum menikah. Jadi kalau yang belum menikah sudah punya pacar, saya anggap single. Kayak udah pasti aja. Ya, datanglah ke sini supaya pasti gitu kan. Jadi buat semuanya saya minta tolong untuk semua bisa daftar. Jadi itu ada RSVP, bisa daftar supaya kita tahu berapa banyak orang yang hadir supaya kita bisa menyediakan konsumsi. Jam 6 kita akan mulai dan makan malam disediakan. Supaya makan malamnya semuanya kebagian, tolong RSVP supaya kita tahu, oke? Lalu yang kedua adalah kelas CAM. Ada kelas CAM untuk batch yang pertama di tahun 2025, batch yang kedua untuk AFJF Kuta Bali. Yang kedua kali bikin kelas CAM. Saya undang semua untuk bisa ikut. Mereka yang belum pernah ikut kelas CAM bisa ikut, daftar. Tolong juga ada RSVP-nya, bisa daftar di situ. Dan saya minta semua bisa hadir tepat waktu. Karena lewat kelas-kelas ini kita belajar bagaimana menghargai value, nilai-nilai yang akan kita sama-sama pelajari. Amin. Saya berdoa supaya semua bisa ikut. Lalu kemudian yang ketiga adalah VIP. Yeay. Leaders. Nah, yang nggak tahu apaan, nah pelayanan lah. Jadi nanti tahu. Kalau yang ini nggak semua bisa ikut. Kalau saudara nggak punya undangan, nggak pernah dapat undangan, nggak pernah ngerasa dikasih undangan fisik, maka Bapak Ibu Saudara tidak bisa ikut. Hanya orang-orang yang diberikan undangan saja yang bisa hadir, karena VIP ini seperti namanya VIP, khusus untuk very important person, khusus untuk orang-orang yang melayani. Ini adalah appreciation night untuk teman-teman volunteers. Jadi tolong datang, juga ada RSVP-nya, tetapi bisa di-scan lewat semua undangan yang sudah dikasih. Ini tolong datang sesuai dengan tema. Udah dikasih tahu temanya movie kan, movie night, dress code-nya adalah superhero. Jadi jangan datang ke sini pakai kemeja terus ya ini adalah bapak saya karena bapak saya superhero buat saya. Nggak bisa begitu ya. Akan ada best kostum akan dikasih Wuling EV dalam bentuk print. Oke, mari sama-sama saya undang semua buat bangkit berdiri, kita sambut sama-sama. Ini adalah hamba Tuhan dari Bandung, seorang kungkung yang tidak kelihatan kungkung, sangat muda dan pernah jadi kepala sekolah bertahun-tahun selama saya ada di FJF Bandung untuk kelas CAM, Grow, Serve, Lead. Discipleship DJ, beliaulah. Saya berguru kepada beliau. Sambut sama-sama Pastor Sandi Harsono. Thank you. Good morning, FJF Kuta. Makin hari makin keren aja. Silakan duduk Bapak Ibu. Maafkan suara saya sedikit bindeng, ini akibat kelelahan. Saya melihat juga ada pasangan yang baru diberkati, hadir bersama-sama kita, Richard dan Shelly di belakang sana. Luar biasa ya, mereka sampai malam, dari pagi bangun, mempersiapkan segala sesuatunya, tapi hari Minggu mereka tidak mau miss satupun hari Minggu. Jadi thank you for coming. Juga ada teman dari Bandung, ada Korudi ya, dari KBP juga menghadiri undangan. Senang sekali bisa kembali ada di tengah-tengah Anda semua. Dan bulan ini kita belajar tentang I Dedicate. Tapi by the way, tadi dikatakan ada masterclass tentang single. Apa itu materinya? Masterclass buat single. Saya sih punya jurus-jurus bucin begitu. Mungkin saya bagikan satu aja ya. Anda bisa tanya sama gebetan Anda begitu ya. Kenapa kalau cicak itu diam-diam merayap? Dan Anda bisa katakan kalau diam-diam kangen itu aku. Jurus bucin itu ya. Nanti ada next lanjutan nih. Saya suka bagikan kalau di kelas CAM sekarang. Karena banyak yang single-single.
Hari ini saya mau sharing dari Mazmur 92, kalau di terjemahan baru 14 sampai 16, tapi nanti kita baca juga dari New King James, dari ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Judul khotbah saya adalah Stay Planted, ya. Tetap tertanam. Mungkin Anda bisa katakan kiri kanan Anda, katakan apapun yang kamu kerjakan, stay planted. Terus bisa juga ke sebelahnya, saya berharap melihat kamu tahun depan, stay planted. Ya. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Saya harus buka kacamata karena tadi dikatakan kungkung. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Contohnya ada di depan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Saya ingin bacakan dari versi New King James, karena ada berkaitan dengan judul saya Stay Planted. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Tuhan, firman-Mu luar biasa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, saya juga mencoba mencari pertama kali kata planted dikatakan di dalam Alkitab, ternyata itu dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 8. Dikatakan bahwa the Lord God planted a garden. Jadi kita tahu Tuhan bukan hanya sekedar a good father, tapi dia adalah a good gardener. Dia planted a garden. Eastward in Eden, there he put the man whom he had formed. Jadi ketika dia menciptakan Adam, dia sebelumnya meng-create, planted a garden. Ya, sebuah lingkungan di mana Adam bisa flourish. Nah, saya mau katakan, ya, ketika khotbah diberikan, saya tuh sangat-sangat senang dengan ilustrasi biasanya. Dan yang paling jago ilustrasi biasanya Pastor Sam, itu sangat jago sekali bikin ilustrasi. Pastor Phil juga ya, ilustrasinya sangat-sangat kreatif sekali. Saya berpikir gitu ya, kalau untuk ini ilustrasinya apa gitu ya, Stay Planted gitu ya. Saya kepikiran sih satu ide, tapi enggak saya nyatakan ke Pak Suryo. Tadinya saya mau ngomong, tolong semua bangku di tempat ini disingkirkan. Enggak ada bangku satupun. Jadi yang datang nanti juga bingung, ini ada sesuatu yang salah gitu ya, berdiri. Dan kemudian ketika pujian penyembahan diadakan berdiri kan. Dan kemudian saya maju ke depan. Nah inilah Stay Planted. Bisakah Anda bertahan 1 jam, 1 jam setengah di hadapan Tuhan dengan tetap berdiri? Itu tadinya saya mau lakukan. Tapi enggak jadi, belum. Mungkin suatu, karena Pastor Yo menahan beban yang cukup berat. Pastor Acin sampai terjadi, karena dia memaksakan begitu ya. Dan saya percaya sesuatu yang stay planted itu mudah pada awalnya. Jadi saya mau katakan seperti ini. It is so easy to stay planted when something starts. Gampang sekali. Contohnya pernikahan. Ya, kemarin saya memberkati Richard dan Shelly. Enggak ada di dalam perjalanan pelayanan pernikahan saya, ketika ada satu pasangan pergi berhoneymoon begitu ya. Mungkin di tengah setelah berapa hari honeymoon mereka kemudian saling bertatap-tatapan dan mengatakan, aduh kayaknya gua nggak klop sama elu gitu ya. Udahlah kita berakhir aja di sini gitu. Nggak ada yang seperti itu gitu ya. Di awalnya mereka stay planted mudah sekali di awal. Sama kadang-kadang believer pun sama. Ya, nggak ada di awal tahun believer yang mengatakan bahwa saya akan baca firman Tuhan lebih sedikit dibanding tahun lalu. Saya akan lebih jarang ke gereja dibanding tahun lalu. Saya nggak akan lebih generous dibanding tahun lalu. Kenapa? Karena itu Januari. Ya, Januari itu semua orang bikin resolusi. Semua orang menyatakan bahwa wah tahun ini gue baca seluruh Alkitab. Setahun penuh akan aku baca begitu ya. Tetapi sering kali kita melihat bahwa untuk sebuah komitmen kadang-kadang
kita menganggap itu sebagai sesuatu tempat yang hanya untuk sementara kita datangi, bukan untuk sepenuhnya tertanam di sana. Sedangkan kita harus mengerti bahwa Tuhan punya rencana, the power of what God wants to do in you, through you, will only happen when you stay planted. Ketika kamu tetap tertanam, maka rencana Tuhan, kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Ada hal satu yang menarik yang saya searching ternyata ada loh di Amerika. Namanya National Quitters Day. Anda bayangkan ada National Quitters Day. Itu tuh Friday minggu kedua di Januari. Tahun ini jatuh di tanggal 10 Januari. Jadi mereka merayakan Quitters Day. Enggak ada tuh hari di mana hari bertahan. Keep stronger itu enggak ada hari-hari seperti itu, tapi ada Quitters Day. Kenapa di sana ada Quitters Day? Katanya 80% orang di bulan Januari bikin resolusi. 50% diantaranya quit di Friday minggu kedua. Maka mereka tentukan di tanggal, tahun ini jatuhnya 10 Januari, berapa yang di sini 10 Januari yang termasuk quitters? Enggak ada ya di sini semua, wah sepanjang tahun kita baca firman Tuhan. Apalagi kita puasa 21 hari ya. Ada yang 21 hari nggak pernah bolong puasanya? Kok nggak ada yang tangan-tangan? Wah, saya meragukan. Cuma Pak Yohanes Musika turun berapa atau naik? Terus naik 3 kilo. Bayangkan kita hidup di sebuah culture di mana untuk quit, untuk menyerah tuh begitu simple begitu ya, begitu digampangkan, bahkan dirayakan teman-teman. Untuk acara seperti itu. Nggak ada tuh hari di mana kalau kita bertahan tetap setia, tetap tertanam tuh dirayakan, nggak ada. Yang dirayakan tuh quits. Sayang sekali ya. Tetapi sebenarnya kalau masalah tentang stay planted, kadang-kadang orang ngomong sulit pastor. Tetapi sebetulnya stay planted itu nggak terlalu sulit. Setiap kita punya kemampuan untuk stay planted. Tetapi permasalahan terbesar adalah ini. Can you stay planted in a place that actually matters? Ini yang harus kita perhatikan. Sementara stay planted ada beberapa tempat kita bisa stay planted dengan mudah karena memuaskan kedagingan kita. Tetapi firman Tuhan tadi dikatakan di ayat 13, saya ingin bacakan buat teman-teman. Dikatakan, those who are planted shall flourish in the cause of our Lord. Begitu bunyinya. Those who shall planted will shall flourish in the cause of God. No, di situ ada dikatakan, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the cause of the God. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tempat di mana kita tertanam itu yang menentukan. Ada begitu banyak tawaran di dunia sana, di luar sana untuk Anda bisa tertanam di luar sana. Tetapi tempat di mana Anda tertanam, itu yang menentukan. It matters. Kalau bicara tentang house of the Lord, benar kita bicara tentang gereja Tuhan. Di situ mungkin kumpulan di zaman itu belum ada gereja, mungkin ada temple seperti itu. Mungkin juga kumpulan orang-orang percaya di saat itu. Tetapi saya percaya bahwa in the house of the Lord bicara tentang the presence of the Lord. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mengalami kepenuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita dipuaskan jiwa kita. Sementara ketika kita di luar sana, kita mungkin tertanam di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan, kenapa kehidupan kok kerasnya kering gitu ya? Karena kita nggak stay di tempat sudah Tuhan tetapkan, kita diciptakan untuk tetap di dalam hadirat Tuhan. Tahukah Anda bahwa setiap ciptaan diciptakan oleh Tuhan tuh, Tuhan menciptakan atmosfernya, lingkungannya terlebih dahulu. Baru dia ciptakan setiap entiti, setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan tuh, Tuhan sudah sediakan dulu tempatnya di mana mereka bisa flourish. Ikan, Tuhan ciptakan dulu air, ciptakan dulu lautan. Barulah Tuhan menciptakan ikan. Demikian juga tanaman, Anda cabut dari tanah, mereka akan mati. Karena seharusnya mereka tertanam di tanah, dari situ mereka bisa flourish. Demikian juga manusia. Adam diciptakan, ditaruh di garden, tetapi ada satu
hadirat Tuhan yang menyertai dia. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. In the presence of the Lord. Bicara tentang house of the Lord, bukan bicara tentang tempat, teman-teman. Tetapi di mana ada hadirat Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan nyata di tempat itu, disitulah kita akan mengalami flourish di dalam kehidupan setiap kita. Your place of flourishing is in God's presence. Kita akan flourish, kita akan berkembang, bertumbuh ketika kita ada di tempat di dalam hadirat Tuhan. Ada begitu banyak hal yang hari ini karena kejatuhan manusia, manusia cenderung resist akan tempat di mana hadirat Tuhan itu ada. Orang tuh sebetulnya tempat mereka sebetulnya bisa bertumbuh, tempat-tempat yang sebenarnya biasanya mereka hindari, yang mereka jarang datangi. Tetapi kalau Anda menyadari bahwa ada hadirat Tuhan dan Anda senang ke tempat itu, artinya Anda sudah tertanam di sana. Sedangkan kenapa orang-orang di luar sana mengalami begitu banyak hal? Masalahnya bisa sama, konfliknya bisa sama, krisisnya bisa sama. Tetapi responnya berbeda ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ayatnya di mana? Ayatnya tadi yang those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Di sana shall, akan bertumbuh, akan flourish. Ini sebuah jaminan, sebuah guarantee. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita terlalu fokus dengan yang namanya proses flourishingnya. Dikatakan shall flourish. Tetapi kita berpikir, kalau mau flourishing, gue harus aktif, gue harus kerjakan segala banyak hal. Ya, mungkin di dalam pelayanan, di dalam segala hal. Dengan mati-matian begitu ya, harus kerjakan segala hal. Tetapi sadarkah Anda bahwa Mazmur 92 bicara tentang apa di sini? Bicara tentang sabat, rest. Justru ketika kita tertanam, itulah yang menyebabkan kita flourish. Bukan proses flourishingnya, bukan kita usaha dengan kekuatan kita untuk bisa flourish. Jadi saya mau katakan, di sini dikatakan tempat di mana kita flourish is by product. Mungkin saya kelewat karena kemarin saya jam 2 bikin PPT ini udah selesai, saya save, saya mau kirim ke Pastor Rio, nggak ada di file saya, hilang semua. Nggak tahu saya salah mencet apa. Saya harus bikin lagi sampai jam 3 lebih. Ya. Jadi ngelembur gitu, jadi bindeng-bindeng begini suaranya. Mungkin ada yang terlewat. Saya mau katakan bahwa flourish is by product of being planted. Ketika engkau tertanam, you shall flourish. It's guarantee. Bukan usaha kita. Kita mengejar segala sesuatunya. Ketika kehidupan semakin rasi begitu ya, diburu-buru. Sedangkan ini Mazmur bicara tentang sabat. Tentang kita rest in God. Kita menikmati hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pernah Anda melihat pohon? Coba dekati dan dengarkan gitu ya. Anda akan mendengar apa? Nggak akan dengar apa-apa. Very peaceful. Nggak ada istilahnya pohon menghasilkan buah ketika kita dengar gitu ya. Berkutat begitu ya untuk menghasilkan buah. Nggak ada. It's natural. Sebuah byproduct. Karena dia tertanam. Maka dia menghasilkan buah. Saya ingin Anda sungguh-sungguh punya pengertian tentang stay planted ini. Karena ini akan menentukan masa depan Anda. Your place of flourishing is in God's presence. Ya. Kemudian dikatakan, tadi saya katakan banyak orang yang mencari sesuatu di luar sana. Ini ada sebuah ungkapan yang menurut saya bagus banget. Unhappiness is not knowing what we want and killing ourselves to get it. Di luar sana banyak orang-orang seperti ini. Mereka nggak tahu apa yang mereka maui. Tetapi mereka mati-matian gitu, mereka
mengorbankan segala sesuatunya untuk yang mereka nggak tahu sebetulnya. Itu yang menyebabkan kehidupan di luar sana. Nggak ada sukacitanya. Tetapi kita yang tertanam di dalam hadirat Tuhan, kita boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Ada satu hal menarik ya teman-teman, di dalam kehidupan kita tadi saya katakan ada tempat-tempat di mana kita lebih suka tertanam di sana. Misalkan TikTok, kita tuh atau Instagram begitu ya, kita terus-terusan aja gitu ya, tapi giliran baca firman Tuhan gitu ya, ada yang ngantuk lah, ada yang cepat tertidur lah. Di sini nggak ada, di sini semuanya warriors. Baca firman setiap hari, 1 tahun finish seluruh Alkitab, amin. Tetapi ada yang menarik teman-teman, ada yang tertanam di Netflix, yang nggak bisa lepas dari episode demi episodenya. Ada di sini yang ngikutin, saya udah terlepas dari Netflix, puji Tuhan. Dulu habis-habisan waktu saya terikat dengan Netflix. Dan yang menarik Netflix itu sekarang dia bisa muncul pesan seperti ini tuh. Dia bisa, ini terjadi ketika tidak ada interaksi sekian lama, Netflix akan bisa tahu. Karena semua udah pakai AI sekarang. Semua platform sudah pakai AI. Dia menganalisa tingkah laku kita, perubahan kita. Ketika tidak ada interaksi, ya, dia akan menanyakan ini, are you still watching? Akan muncul pesan ini di Netflix. Ini bukan bertanya tentang apakah Anda masih ada di ruangan itu. Tetapi apakah Anda engage? Apakah Anda ada hubungan, ada interaksi? Ini bicara tentang stay planted. Anda bisa ada di ruangan, tetapi Anda nggak stay planted. Tidak ada interaksi. Kalau Anda stay planted, harus ada interaksi. Harus ada evidence, ada buktinya. Anda tertanam di satu tempat. Kalau saya mau tanya, ganti pertanyaannya hari ini. Bukan, are you still watching? Are you still planted? Apakah kamu masih planted? Kadang-kadang orangnya ada di ruangan, tetapi tidak ada interaksi. Tidak ada evidence bahwa dia tertanam di ruangan tersebut, di tempat tersebut. Itu yang seringkali menjadi masalah. Sedangkan di sini dikatakan, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Sungguh hanya dengan tertanam, kuasa Tuhan bisa bekerja sempurna dalam kehidupan setiap kita. Kata flourish berasal dari kata parah, bahasa aslinya, Ibraninya. Artinya to sprout, to blossom, to flourish, to break forth. To break forth artinya emerge. Ya kalau kita mau kata sehari-hari, to grow, bertumbuh, flourish itu. Ya. Jadi jangan artikan bahwa flourish itu kaitannya dengan financial. Bertumbuh secara keuangan, secara financial, menuju satu level tertentu. Tetapi kalau kita baca secara utuh Mazmur 92 tadi, dikatakan bahwa orang benar itu akan seperti pohon korma. Anda tahu pohon korma? Itu pohon yang sangat kuat tertanam ke dalam. Ketika angin badai datang, dia mungkin bisa miring, tetapi dia nggak terlepas. Hari ini kalau Anda mau lihat orang-orang yang sungguh tertanam, orang-orang tersebut tuh udah ngalamin badai dalam hidup mereka. Mereka mengalami masalah yang begitu besar dalam hidup mereka, tapi mereka masih tetap keep staying, keep planted, berdiri tegak, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang stay planted. Seperti seperti pohon korma, di situ dikatakan orang benar tuh. Ya, pohon korma itu kita tahu bahwa dia akarnya sangat dalam, dia sangat masuk ke dalam begitu. Nah ini saya juga ada salah tadi, flourishing is by product of being planted. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita tertanam, yang namanya flourish itu naturally akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Pasti teman-teman. Tetapi yang jadi masalah seringkali, ya,
Mana tempat? Oh ini, sorry, oke. Yang jadi masalah ini saya sengaja ambil tanah di hotel kemarin. Tuh, tanahnya juga udah nggak keruan bentuknya. Dan saya bawa biji, teman-teman. Sorry. Ini juga kemarin beli jeruk nipis, yang ada bijinya, saya kumpulin begitu ya. Karena mau ilustrasi. Sebenarnya tentang ilustrasi tanpa kursi itu sebenarnya teman-teman, tahukah Anda bahwa orang nonton konser, ya, mereka rela berjam-jam. Mulai dari parkiran harus jalan, kemudian ngantri. Kira-kira berapa jam mereka nunggu sampai konser dimulai? 3 jam. Dan ketika musik dimainkan, wah mereka bersemangat begitu. Ya. Dan saya pernah dengar ada satu comedy show. Ya, Pastor Tommy rasanya nonton di Malaysia. Itu yang nonton comedy show, ketika masuk akan diminta HP-nya. Gak boleh bawa HP, karena dia gak mau siarannya direkam dan disebarkan begitu. Semua harus dengan sukarela memberikan HP-nya, di-seal, disimpan. Saya jadi kepikiran, kenapa gak dilakukan ya di gereja ya? Gak ada kursi, HP semua dikumpulin di depan. Wah di dalam semua. Lakukan sekali-sekali teman-teman. Ya, agar ini ada biji, aduh ini tutup kapas lagi. Saya masukkan ya, saya tanam. Planted. Ya, planted. Ada air, saya kasih air sedikit, watering. Ya. Kemudian kita lihat, banyak orang ngomong, ketika engkau stay planted, something happen. Sebuah kegerakan terjadi, sebuah pertumbuhan terjadi. Pertumbuhan terjadi. Tidak ada ya. Kita taruh, biarin dulu lah. Seperti itu prosesnya. Kadang-kadang sekian waktu kemudian akan muncul tunas kecil. Satu tunas kecil ting gitu ya. Itulah mulai satu pertumbuhan, satu flourish terjadi. Tetapi sadarkah Anda ketika sesuatu yang kecil itu muncul, sebetulnya mereka sudah bertumbuh ke dalam terlebih dahulu. Mereka sudah mempersiapkan sistem akar mereka masuk ke dalam terus ke sumber di mana mereka mendapatkan makanan rohani yang cukup. Sehingga pada saat itulah tunas muncul. Pohon itu mengalami 2 pertumbuhan pada waktu yang bersamaan. Ada yang namanya fototropik, ada yang namanya gravitropik. Gravitropik itu dia sesuai gravitasi, dia masuk ke dalam pertumbuhannya. Dan kemudian yang fototropik itu mencari cahaya sinar matahari, bertumbuh ke atas. Kita tuh lebih suka dengan yang fototropik. Kenapa? Karena bisa difoto dan bisa diposting. Kelihatan hasilnya. Ya, kita senang dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi kita lupa bahwa ada season di mana dark season terjadi dalam kehidupan. Di mana ketika kita ada di kedalaman, di tempat gelap, mungkin orang melupakan kita, mungkin orang meninggalkan kita. Mungkin orang gak menghargai apa yang kita usahakan. Kita melayani dengan sepenuh hati, tapi kok tanggapan dari pemimpin gereja gak seperti itu. Gak seperti yang diharapkan. Justru di sanalah pertumbuhan terjadi. Pastor Sam pernah ngomong, mungkin slow start dalam kehidupan kita, tetapi slow start tetap start. Slow grow gitu ya, pertumbuhan yang kecil, yang nggak kelihatan, nggak kita sadari, justru sering kali di tempat gelap kita sebenarnya sedang bertumbuh, tapi kita nggak bisa lihat. Sebenarnya kita sedang dipersiapkan Tuhan di tempat gelap itu ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi. Makanya jangan pernah despise small thing because you don't see it. Ada hal-hal kecil yang sedang terjadi, sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi percayalah ketika tunas itu semakin hari semakin tinggi, semakin dikatakan bahwa God will always grow you down before He grows you up. Tuhan tuh selalu prosesnya begitu. Karena terminologi yang Tuhan pakai itu di Alkitab banyaknya pertanian, ya, agriculture,
Tetapi kita hidup di zaman yang namanya teknologi. Ya, yang ditanam bukan seed, yang ditanam chip. Ya, yang langsung bekerja, yang langsung instan jadi. Tetapi Alkitab bahasanya bahasa agriculture. Ya. Nggak ada yang instan. Selalu Tuhan grow you down before He grows you up. Selalu dari dalam keluar. Yang dalamnya dulu diberesin sama Tuhan. Stay planted terus. Di tengah kegelapan sekalipun. Di tengah masalah besar yang kita hadapi. Percayalah bahwa pada waktunya kau akan naik ke atas. Tuhan akan grows you up ketika engkau stay planted. Di Kejadian 8 ayat 22 New King James Version katakan, while the earth remains seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Di sini yang menarik kata-kata seed time and harvest. Kita senang seed time, harvest, seed time and harvest, seed time, harvest. Tetapi kalau kita benar-benar mau pelankan nadanya, jadinya seed time, harvest. Ada benih, perlu waktu, ada harvest. Yang sering kali terjadi, ketika benih ini sudah muncul bertunas, sudah mulai tinggi. Ya. Sering kali terjadi, ketika dia udah mulai pelayanannya diberkati. Tapi mungkin suatu saat dia ditegur sama pastor atau sama siapapun. Dia merasa, aduh kok gue udah melayani sepenuh hati kok ditegur seperti itu. Bisa kejadian dia akan cabut dengan seluruh akarnya, pindah ke pot yang lain. Di sini juga sama kejadiannya, nanti dipindah lagi ke pot yang lain. Pindah ke pot yang lain, kalau dilihat ada begitu banyak messy thing dalam kehidupan dan dia nggak akan pernah menghasilkan buah kalau hal itu terus terjadi. Tetap harus stay planted sampai menghasilkan buah. Ketika root sistemnya udah jadi, maka fruit bisa dihasilkan. Kalau root sistemnya belum benar-benar kuat, baru kelihatan tunas-tunas sedikit udah bisa hilang. Perlu root system. Nah di sini ada beberapa buah-buahan yang teman-teman yang suka apel from seed to fruit butuh waktu 6 sampai 10 tahun. Ya, di sini ada yang senang dengan agriculture. Background apakah benar ini hasil saya searching aja di googling. Kemudian pears itu 6 sampai 10 tahun. Orange and lemon 6-15 tahun. Anda bayangkan. From seed to fruit. Cherries 7 sampai 10 tahun. Avocado dari seed to jus alpukat 10 sampai 15 tahun. Ya. Jadi Anda harus mengerti prinsip Alkitab. Mereka bicara tentang pertanian, agriculture. Perlu stay planted, tertanam. Sekalipun tadi saya katakan tertanam itu di tempat yang tepat, in the right place, in the God's presence. Ketika tertanam di sana, Anda nggak akan langsung menghasilkan sesuatu yang bisa Anda posting. Tapi mungkin ada musim-musim kegelapan. Anda nggak merasakan kok nggak ada kemajuan, kok gini-gini aja. Tapi sebetulnya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Anda. Dia sedang menumbuhkan sistem akar dalam hidup Anda. Anda semakin ke dalam, Anda semakin ke dalam, Anda semakin ke dalam. Dan kemudian akan muncul tunas kecil. Ya. Terus akan bertumbuh, menghasilkan satu pohon besar, menghasilkan buah yang lebat. Saya percaya, ya, ketika Anda memilih untuk tetap tertanam, ya, Anda bersehati, melakukan terus kehendak Tuhan di tempat ini. Anda sudah melihat, gak lama lagi Anda punya ruangan yang lebih besar.
ketika Anda terus stay planted, bukan nggak mungkin, suatu hari Anda punya building sendiri. Ya. Di Bandung 2 minggu yang lalu, ketika itu ada hampir ibadah 2, hampir 1.500 orang. Overflow sudah 150-an. Kita batasi sebetulnya overflow hanya 100, tapi banyak orang yang berdiri juga maksain di overflow. Sementara di dalam udah pack 1.300-an something. Dulu pernah kejadian ketika kita kurang kursi, kita belum beli kursi, waktu itu kita nggak nyangka sebanyak itu. Kita harus pinjem pada kids church untuk dibawa kursinya ke atas. Tapi yang namanya anak-anak mah senang-senang aja ya, nggak pakai kursi juga lari-larian begitu ya. Malah lebih fun buat mereka daripada duduk diam seperti itu. Yang tadi saya katakan, mudah untuk bersuka cita di awalnya gitu ya. Seperti anak-anak seperti itu, punya energi ketika memulai sesuatu. Tetapi apakah terus masih bisa Anda pertahankan stay planted? Saya melihat energi yang positif ada di tempat ini. Anda semua bergairah memuji menyembah Tuhan. Anda semua benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mendedikasikan hidup Anda untuk Tuhan. Pertahankan terus. Stay planted. Maka firman Tuhan yuk kita baca sama-sama. Yang di awal. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri dan kemudian kita angkat pujian. Kita baca yang versi King James. Sama-sama yuk teman-teman yuk. Imani. Ya. Psalms 92, 13-15 New King James Version. 3, 2, 1. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness in Him. Amen. Kita angkat pujian. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber keamaian, sumber kedamaian. Yes, Allah benar Tuhan. Allah sumber buat setiap kami ya Bapa. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya katakan dengan iman. Kita hanya berharap kepada Dia. satunya yang ku andalkan. Yes Lord, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. We trust you Lord. Kaulah sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami. Sumber kedamaian dalam hidup kami ya Bapa. Yes Lord. Satunya yang ku andalkan. Yes, terima berkat Tuhan. Satunya yang ku percaya, Kau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan. Yes Lord, yes Jesus. Berapa banyak teman-teman di tempat ini mau mengatakan bahwa aku mau tertanam dalam hadirat Tuhan. Dan aku mau mendedikasikan kehidupanku buat Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan wajahmu kepada Dia. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah imanmu disempurnakan oleh pribadi Tuhan sendiri.
Karena Dia adalah yang memulai imanmu dan Dia akan menyempurnakan iman dalam kehidupan setiap kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan. Mungkin mereka dalam musim di mana dark season adalah hidup mereka ya Bapak. Tapi aku percaya Tuhan, Kau sedang bekerja dalam kehidupan mereka. Kau tidak akan biarkan mereka jatuh tergeletak. Tangan Tuhan yang menopang mereka Tuhan. Yes Lord. Yes Jesus. Aku percaya Tuhan berkat-Mu tercurah hari ini. Setiap kami yang mungkin sedang bergumul hari-hari ini Tuhan. Kami mungkin gak melihat ada progres dalam hidup kami. Kok kelihatannya berat sekali. Kok kelihatannya gak ada kemajuan. Tetapi percayalah. Ketika Engkau terus tertanam dalam hadirat Tuhan. Ada manifestasi hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupanmu. Don't quit. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tapi biarlah engkau semakin tertanam. Biarlah engkau semakin dalam dengan Tuhan. Kau semakin intim dengan Tuhan. Kau semakin mengasihi Tuhan. Dan kau akan melihat. Akan ada tunas yang muncul dalam kehidupanmu. Ada hal-hal kecil yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Tetapi ketika engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan, kau akan melihat tunas itu terus bertumbuh. Bertumbuh. Dan pada waktunya akan menghasilkan buah. Kau akan jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Kehidupanmu tidak akan sama lagi. Bapak, kami datang Tuhan hari ini. Inilah di awal tahun, di Januari Tuhan. Orang dunia mengatakan, begitu banyak orang buat resolusi dan quit di tengah perjalanan mereka. Ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka punya declaration dalam hidup mereka di bulan ini. Dan aku percaya Tuhan, ketika mereka declare di dalam nama Tuhan, maka mereka akan terus melihat. Sekalipun mungkin gelap, sekalipun mungkin mereka gak kelihatan, tetapi percayalah bahwa kau akan melihat tunas-tunas yang bertumbuh. Kau akan melihat buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupanmu ketika engkau terus tertanam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan dengan setia melakukannya dalam kehidupanmu, Tuhan sungguh membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya. Sehingga apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati segala apapun yang kau kerjakan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan bahkan pengurapan Allah Roh Kudus memampukan kita menjadi lebih dari pemenang di dalam kehidupan kita. Mari semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday Church.